Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, apapun yang mereka pertanyakan tentang Alkitab, contoh tadi si kutu kupret tadi, kenapa kalian menyembah Yesus? Saya sudah jawab lewat pakai Alkitab ya. Nah, kesempatan kita juga mengkonter balik bertanya ya dari apa yang mereka imani. Ini kesempatan kita. Nah, pertanyaannya mereka bisa jawab enggak? Buat kita, nih teman-teman Kristen, ya, kita butuh apa? Untuk sekedar tahu apa sih isi ajarannya di dalam Islam itu. Memang nggak patut diimani, nggak perlu ngimani ajaran itu. Tapi at least kita tahu ajaran yang tertulis yang dulu kita anggap nggak penting, tapi harus tahu supaya apa teman-teman? Supaya kita men-share ajaran yang nggak penting ini kepada anak kita, saudara kita, apalagi anak-anak muda yang mereka awam tentang keislaman. Ya, supaya nanti jangan lagi tiba-tiba kalian kaget, loh sudah pindah, sudah lock out. Itu gunanya untuk itu. Ya, ajaran kayak begini yang tidak sepantasnya kita imani, tapi kita perlu tahu untuk ya ngasih tahu kepada teman-teman saudara kita yang seiman supaya mereka tahu ini ajaran-ajaran nggak bener, supaya jangan lagi ada yang terjebak, terpengaruh, tergiur ya teman-teman ya. Let's say taruhlah 20 tahun ke belakang itu nggak tahu apa-apa, tapi zaman sekarang jangan sampai ada yang begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu, kita siarkan, kita share kepada keluarga kita dulu, setelah itu orang-orang terdekat kita ya, supaya jangan terjebak lagi, supaya jangan tergiur lagi. Jangan ada lagi Angelina Sondak meskipun S2 tapi nggak tahu apa-apa. Jangan ada lagi Dokter Richard Lee yang lainnya. Karena apa? Satu, ya, dia awam Kristen aja nggak tahu apa-apa. Begitu masuk pun ya kayak beli kucing dalam karung kan. Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke. Nah, tuh kan. Karena saya mencari surga, otomatis saya harus mengikuti yang punya surga, yang punya kuasa di surga. Yesus sendiri yang bilang. Nah, sekarang saya tanya balik, coba monitor dulu nggak? Pak Naya. Pak Naya, buka Pak Naya. Kenapa Bapak mengikuti Muhammad? Enggak, saya tanya. Oke, silakan Bu. Pak Naya, coba dibuka dulu. Nanti saya jangan keluar-keluar, nanti dia sudah pingsan lagi. Iya, pingsan. Silakan Bu, lanjut ya. Pak Naya. Naya. Iya. Iya. Oke, Pak Naya kan. Pak Naya pengikut Muhammad, betul? Iya, coba. Iya, sekarang Pak Naya pengikut Muhammad, betul? Saya pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngikutin Muhammad? Betul. Ajarannya Muhammad ya. berarti betul. Iya. Ya, ajarannya. Ya. Pak Naya mengikuti ajaran Muhammad. Betul nggak ajaran Muhammad? Umat Islam diperintahkan untuk berbuat dosa. Sekali lagi, Anda tadi bilang bernarasi Anda mengikuti pengajaran Muhammad. Oke, pertanyaan saya, betul nggak umat Islam diajarkan dan diperintahkan untuk berbuat dosa? Macet. Benar, belum bisa bertanya Anda sebenarnya. Pertanyaan saya ini cuman kelarin dulu pertanyaan saya tadi. Sudah saya jawab kok. Kenapa kamu mengikuti Yesus? Jelas jawabannya. Karena saya mengikuti yang memegang atau yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Ayatnya jelas dibacakan paman itu tadi. Kupingmu dengerin nggak itu?
Yesus aja diberi kekuasaan. Yesus aja diberi kekuasaan. Masalahnya yang diberi apa yang memberi besar. Besar yang mana? Coba pikirin lo. Pak, ya. Jawab, Boy. Ya. Yesus itu diberi kuasa ya oleh Iya, yang memberi oleh apa yang sang diberi, sumber itu. Iya. Loh, ya ini Bang Iya, Ion. pertanyaannya Bang yang Ion, diberi apa yang sebentar, yang Bang Ion. memberi? Bang Ion monitor nggak? Inilah kalau dikasih kesempatan bertanya duluan ya begini, nggak butuh jawaban. Ya, padahal sudah saya jawab. Pertanyaannya kan jelas, kenapa kamu ngikut Yesus? Karena dia diberi kuasa atas bumi dan Yesus kan diberi kuasa. surga. Dia diberi kuasa. Sudah dijawab. Sekarang saya bertanya Diberi kepadamu. kuasa. Yang lebih besar yang memberi. Itu pertanyaan kedua. Kamu ini bisa diskusi. Inilah ya, kalau saya kan nggak punya ikut komal ya, nggak punya komal. Tapi ya dikasih kesempatan duluan ya begini modelnya. Nggak butuh jawaban. Sudah dijawab pakai Alkitab, nggak terima, ya. Nah dia punya pertanyaan lain, makanya dia nggak setuju atas jawaban saya. Kalau dia bertanya lebih tinggi mana, Yesus atau Allah? Kok dia malah cuma diberi ke, nah itu lain. Ini kan pertanyaan, kok kamu percaya Yesus, kan itu? Mereka kalau dikasih kesempatan bertanya itu ya begini, nggak butuh jawaban sebenarnya. Ya lanjut Bang Yon. Jadi memang Islam ini hanya cari pembenaran. Kalau kalian bertanya, hargai kami yang menjelaskan. Kalau sudah dijawab, perhatikan jawaban yang kami sampaikan supaya tidak bertanya berulang-ulang. Nah, kebiasaan kalian kan bertawaf ya. Kalau kebiasaan bertawaf, maka pertanyaanmu pun seringkali kau ulang-ulang. Karena kalian tidak mau mendengarkan penjelasan. Hanya sibuk bertanya. Tidak dapat apa-apa kamu kalau bertanya model seperti itu. Padahal dia sudah mengakui, saya mengikuti ajaran Muhammad. Lah saya tanya, betul nggak Muhammad mengajarkan untuk kalian berbuat dosa? Langsung lari pertanyaan kedua. Makanya kalau jawab betul. Kita saya dibantu dalilnya, gitu loh caranya. Betul. Kalau memang betul tunjukkan dalilnya dong. Nah, nanti kita buka. Jadi kalau saya sih ya di komal saya nggak ada kasih kesempatan bertanya dulu karena begini. Nggak butuh jawaban mereka. Masih ada nggak nih umat-umat yang nyembah penyesat ini? Halo. Ya Bang Carla. Ayo. Oke. Ya sekali lagi nih teman-teman Islam nih ya. Kalau kalian ke atas siap bicara keluarnya apa. Jadi saya tahu sama teman-teman.
Jangan kalau ditanya keluarnya apa Pak, oh nggak ada. Nanti oh ada Pak, oh nggak ada. Nanti ada, nggak jelas. Lah tadi sudah baik itu Bang Ion nanya keluarnya. Kenapa kalian masih menyembah Yesus ya? Hmm. Lah kan jelas. Saya jawabnya pakai Alkitab. Iya. Karena Yesus sendiri ya, yang punya kuasa atas bumi dan surga, kan jelas. Nah, Betul. giliran saya bertanya, oh enggak, kamu belum menjawab loh, ya opo sih. Ya itu dia artinya nggak mau dikasih obat ibu dia. Makanya Bang Ion, inilah, ini kasus bulak-balikan. Kalau dikasih kesempatan duluan, ya maunya berpolemik supaya nanti dia tidak dikasih kesempatan bertanya, kan gitu. Iya. Saya nggak bisa, makanya saya kepengen saya nanya duluan karena capek nanti kalau dia bertanya. Kalau mereka berkualitas, mau dikasih giliran terakhir, kalau santai-santai saja karena sudah punya kualitas. Nah, kalau gini kan nggak berkualitas untuk apa? Iya betul, kasihan. Karena orang Kristen itu kalau ditanya pasti dijawab pakai Alkitab, pasti itu, jangan khawatir. Iyalah, makanya sih yang tadi subuh-subuh itu muter siapa sih namanya Goslim ya kalau nggak salah ya. Muter ya. Sama kayak si Uba, siapa lagi tuh yang 4 muslim masuk. Bosnya aja liar gimana Pak? Yang liar itu Muhammad. Ya Bonar, selamat pagi Bonar. Nom, nom, Waduh, Mami, ad- nom, Bonar. nom. Wah, kalian di sama dong. Di bawah Batu aja. Bah. Oh di bawah. Iya. Ohnya di bawah. Oh ibu ini Thank you ibu Pak Bonar. Reno, Tuhan berkati. Iya, Ibu. Oh salam kenal Bu ya. Ya terima kasih teman-teman yang sudah mendukung ya. Anda ya, Satma. Ya jadi teman-teman room ini dibuka ya sudah lama ya untuk apa? Menjawab, menjelaskan ya kepada umat-umat di abad pengikut abad ke-7 ya. Sebenarnya untuk apa sih? Ya untuk mereka sedikitnya supaya tidak dibohongi oleh ustadz-ustadznya. Apa sih yang itu yang ustadznya yang ngomong ya. Jadi kalian kalau nanya tentang kekristenan atau tidak paham tentang Kristen atau tentang Alkitab, tanya sama teman-teman begini di sini ya atau di room-room yang lain gitu. Jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan pemahaman yang kalian dapat dari nyontek di WA, dari teman lagi. Jadi kalian udah sesat tambah sesat. Justru Tanya yang aneh gini baik-baik. Bang Ion Ya, gini. ya Bu. Di mana-mana ya, nggak anak kecil, nggak orang tua bangka. Kalau mau bertanya berarti dia tidak tahu kan, betul nggak? Orang bertanya itu satu tidak tahu, kedua itu butuh jawaban kan itu. Nah ini mau bertanya tapi nggak butuh jawaban. Sudah dijawab nggak terima, gimana? Berarti kan dia lebih tahu kan? Kalau lebih tahu jangan bertanya. Artinya ke dokter, dia niatnya ke dokter bukan untuk berobat Bu ya, Iya, untuk ngomelin dokter ya, untuk curhat. untuk ngomelin dokter gitu. Jadi dok, Bodrik bukan obat demam nih gitu. Jadi obat apa? Obat salep nih Bodrik. Oh ya, jadi saya paham lah ya. Mereka datang ke dokter bukan untuk minta obat, tapi untuk membantah dokternya. Sulit kan ya? Sulit. Untuk mendebat dokternya. Salah Iya, dok, gak gitu salah dok. dok. Bodrek itu obat Jadi, salep dok. jadi lebih bukan pintar buat pasiennya minum. daripada dokternya. Karot ini.
Makanya pasien saraf ini. Ya, Kan Kopi Pahit, lucu. selamat pagi. Selamat pagi. Islam Kristen, Pak. Kristen. Oke, Islam ya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Pak? Baru saya masuk jadi nggak ikuti tadi. Tapi kalau ke tema ya sudah itulah hidup yang sebenarnya. Ya, teman-teman follow-follow yang ada di atas ya. Dan follow-follow atau support apologet-apologet yang ada di TikTok ya. Doakan selalu supaya mereka sehat selalu ya. Kita juga bisa belajar dari teman-teman para apologet ya, yang paham tentang Islamologi, yang paham tentang Alkitab. Tuh. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau sudah paham, sudah mengerti, bisa memberitakan lagi lewat apa? Lewat media sosial juga bisa. Dan khususnya yang di TikTok, kalian bisa buka room ya kayak begini gitu. Supaya pemberitaan Injil itu menyebar. Supaya lebih banyak yang mendengarnya gitu. Dan buat teman-teman Islam, rendahkanlah hati ya. Kalian sudah tidak tahu kitabnya, Sudah bagus sudah. Oh pakai nge-PS kalian sekarang nggak ya. pernah baca kitabnya, lalu sosokan mau membantah Alkitab. Lucu memang. Ya, semalam disetelin Edis ada 700 penonton, itu nonton bareng doang tuh. Ya, teman-teman juga pada suka ya nonton bareng. Nggak Islam, nggak Kristen, suka ya disuruh naik. Udah bang, saya dibawa aja gitu sambil ketik-ketik gitu. Edis TV setiap live betul ya, dukung selalu ya. Jadi buat teman-teman ya, dukung tuh Ibu Aisyah, Pak Eng, mereka punya kapasitasnya masing-masing. Ya, salam Ibu. Salam kenal, yang belum kenal, salam kenal. Terima kasih yang sudah tap-tap dan kasih gift, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya kalau room ini ya, khususnya room ini ya. Khususnya room ini kita bisa nonton bareng, sama-sama. Itu juga kalau nggak kena report sama TikToknya ya. Kalau sama Puji ya lo Bastian gimana ya, gue agak kesian Bastian. Lo kenapa sih di room lain bisa diem gitu ya, orang lain ngomong lo diem, tapi kenapa kalau di room gue kayaknya mesti diruqyah lo? Kenapa tuh Bastian? Kenapa? Keluar lo apa sih? Kalau di room lain diem itu Pak Eng, si Bastian nih. Kalau di sini aja, Yang kan kalau lema. Jadi ya gitu. Coba Pak Apple itu tahu. Pak Apple. Bastian itu orang telur lema. Orang Madura. Orang Madura orang teh mareng akan mate. Pak Apple, Pak Ya. Apple. Kalau misalnya si kadrun ya, itu kalau turun salju, itu mereka bingung apa heran. Tuh, Pak. Bukan turun salju enggak. Hah? Kapan itu minus 6.
Iya Ini enggak, senam. maksudnya kalau kadrun Ya. ada salju tuh, turun salju lah ya sedikit-sedikit. Itu mereka heran apa bingung tuh? Nggak, kayak santai aja saya tanya. Kamu ke masjid nggak pakai CD dingin gini gimana? Oh nanti saya wudhu lagi pakai air hangat katanya. Oh iya, waktu itu ngebahas tentang itu Pak. Aduh, mereka betul-betul pantesan wanita. Ada tuh saya postingan apa? Ustazah ngomong ya, kenapa perempuan sholatnya lebih baik di rumah gitu, bukan Iya, di itu. masjid. Ya karena itu yang kita bahas. Iya takut belalainya ciut. Ada orang Ya. Madura naik, Dek Remah Bastian. Bastian. Pelan-pelan ya. Oh Pak Bastian. Gini Kenapa? Aisyah. Ya kan kemarin kan hari Paskah, hari Jumat Agung. Tunggu, sabar dulu. Nah, ini loh, berapa tahun dia keliling Ini, Bu gentayangan di Aisyah, Koma aku Kristen. mau bertanya sama Anda, Bu Aisyah. Tolong dijawab. Ya, ini jujur Iya, ini. nanti bertanya Iya. sebentar. Kamu ikut aturan nggak, Gini, Bastian? gini, Itu gini. dulu. Kalau nggak- Orang-orang mau yang ikut Usah, aturan Mbak. nggak? Iya. mereka ke Kayak surga gini apa loh. ke neraka? Bang. Iya, Nah. Bastian, gue sih bingung, di room lain dia bisa diam loh Bu. Iya. Di sini maunya di mau- Ngajak melolo. Orang-orang yang Ah. membunuh Yesus Iya, mau ke nanti surga. tanyanya nanti Maduro, ngocok terus. ngocak terus penuh. Iya, orang-orang yang membunuh Yesus Nanti itu ke bertanyanya surga. Maduro. Jawab, kan kemarin hari Paskah itu. Aduh sulit emang Paskah. Ini Bastian. kalau nggak sekolah gini Maduro kan jarang, Iya. cuma Pak Mahfud yang pinter itu. Selain Pak Mahfud saya belum ketemu sama Bu Rin Madurase itu Diana, karena dia Ibu Bayangkari jadi pinter. Selain itu saya belum ketemu itu. Ya, Enggak, yang maksud pinter saya ini. nih ya, dia di atas, dia kan keliling-keliling tuh room ya. Ketika Ini saya udah lihat, berapa tahun loh? iya, kan? Bastian kok diem aja, kenapa di room gue kayak orang kesetanan? Asal naik ke sini aja nggak bisa diem. Oke deh host, saya dengar dulu ya gitu. Enggak. Tahu saya jadi bingung saya. Karena tahu dia udah tahu. Saya kadang kasih ini juga Al-Qur'annya untuk ganjel pintu nggak dibaca. Aku nyambungin Bang Apple tadi ya Bang Ion ya. Ya silakan Bu. Aku tuh kalau lihat di Konoha ini kan kalau mereka mau ke masjid itu kan pasti pakai sarung, betul ya. Tapi yang aku temukan waktu aku ke Turki semua pakai celana kain wool karena waktu itu memang ada saljunya. Iya dan dingin. Nah ini enggak tanpa CD. Jalannya santai. Aku bilang Maroko kan. Kamu kok santai gini nggak naik sepeda mau diantar? Enggak, dekat masjidnya dekat. Aku bilang, iya belalaimu nanti udah jadi es loh. Iya nanti saya wudhu. Oh jadi di Turki dia pakai apa Bu? Itu Iya, celana kain yang bahan yang tebel itu loh, wool itu loh Pak. Kan ada Iya, orang-orang iya, tua iya. kan pakai kayak celana kain mayo bahan yang untuk kalau perempuan karena kan itu kita kan mayo. duduk nih ya waktu itu di muskio apa ya, di masjid apa ya kan, apa nama rombongan, tapi waktu itu pas ada Jumatan ya, pas ada Jumatan waktu itu, terus kita kan duduk di luar kan, jadi waktu yang keluar cuma laki-laki yang mau ke masjid kan, kita merhatiin ini nih semua pada pakai celana yang kain bahan, nggak ada yang pakai jeans loh, bayangin kain bahan ya yang kayak wool itu loh, Iya. kainnya yang tebel itu rata-rata semua gitu ya. Terus aku begini, kalau di Indonesia tuh semua pakai sarung loh, terus nggak pakai daleman loh. Ini tapi orang sana pakai apa, beda-beda atau gimana ya? Iyalah. Bu Aisyah, kalau bahan itu dipakai di Indonesia dadi tape Bu. Bisa nyonyot. Iya. Lagian Turki kayaknya lebih bebasan Bu ya. Iya sih, mereka Islamnya. apa ya? Ya gitulah. Loh, Ya. teman saya ya, Turki ya, tapi lahir di Belanda. Dia itu nggak mau baca Al-Qur'annya, nggak mau bahasa Arab.
Bahasa dia sendiri. Aku ini dibohongi, dia bilang gitu. Aku baca bahasa aku sendiri. Tahu. Oh gitu. Namanya Halil. Halil. Ya kita sapa dulu nih. Selamat pagi Ibu Sidabutar. Salam Ibu. Oke, shalom Bapak. Shalom Ibu juga Ibu Aisyah. Ya, Oh, shalom. Kecil Bu suaranya. ya Gedein lagi dikit. ini lagi pilek. Oh lagi Iya. pilek. Oke silakan Ibu. Iya. Oke. Enggak cuma itu aja. Eh, Mengucapin banyak terima kasih lah buat para apologet Kristen yang mau bisa mengabarkan Injil dengan benar, dengan baik. Ya, kita berdoalah minta sama Tuhan biar semua umat yang belum mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat, kita semua bisa mengenal Dia dan mengakui Dia, yaitu Tuhan. Amin puji Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Amin. Saya di sini hanya bisa bantu doa kita semua di sini ya, Mbak, bantu doa buat para apologet, hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan, agar semua pelayanannya semakin diberkati dan semakin berkembang sampai penjuru dunia. Amin. Sehat, Amin. Terima kasih, Bu. ya, sehat Ya, selalu Bu. buat Nyangho, si Bu Aisyah juga, Ya, sama terima Bapak kasih. yang lain saya pun tak bisa sebutkan Jadi- nama. Heeh. Ya. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya. Apapun yang mereka pertanyakan tentang Alkitab, contoh tadi si kutu kupret tadi, kenapa kalian menyembah Yesus? Saya sudah jawab lewat pakai Alkitab ya. Nah, kesempatan kita juga mengkonter balik bertanya ya dari apa yang mereka imani. Ini kesempatan kita. Nah, pertanyaannya mereka bisa jawab enggak? Buat kita, nih teman-teman Kristen, ya, kita butuh apa? Untuk sekedar tahu apa sih isi ajarannya di dalam Islam itu. Memang nggak patut diimani, nggak perlu ngimani ajaran itu. Tapi at least kita tahu ajaran yang tertulis yang dulu kita anggap nggak penting, tapi harus tahu supaya apa teman-teman? Supaya kita men-share ajaran yang nggak penting ini kepada anak kita, saudara kita, apalagi anak-anak muda yang mereka awam tentang keislaman. Ya, supaya nanti jangan lagi tiba-tiba kalian kaget, loh sudah pindah, sudah lock out. Itu gunanya untuk itu. Ya, ajaran kayak begini yang tidak sepantasnya kita imani, tapi kita perlu tahu untuk ya ngasih tahu kepada teman-teman saudara kita yang seiman supaya mereka tahu ini ajaran-ajaran nggak bener, supaya jangan lagi ada yang terjebak, terpengaruh, tergiur ya teman-teman ya. Let's say taruhlah 20 tahun ke belakang itu nggak tahu apa-apa, tapi zaman sekarang jangan sampai ada yang begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu, kita siarkan, kita share kepada keluarga kita dulu, setelah itu orang-orang terdekat kita ya, supaya jangan terjebak lagi, supaya jangan tergiur lagi. Jangan ada lagi Angelina Sondak meskipun S2 tapi nggak tahu apa-apa. Jangan ada lagi Dr. Richard Lee yang lainnya. Karena apa? Satu, ya, dia awam Kristen aja nggak tahu apa-apa. Begitu masuk pun ya kayak beli kucing dalam karung kan. Itu gunanya kita tidak pantas mengimani, tapi kita jangan anti untuk mencari tahu ajaran ini sebenarnya yang tertulis. Gunanya apa? Untuk itu, supaya kita kasih tahu sama saudara kita, anak kita yang mereka mau beranjak dewasa ataupun yang relasi-relasi kita yang lainnya ya. Itu gunanya cuma itu ya teman-teman. Lanjut Pak, ya Bang ya. Ya silakan Ibu Sidabuta. Satu lagi itu buat saudara kita yang itu namanya yang oneness atau apa, itu satu lagi sejenisnya itu. Wah, kalau itu saya dengar ya dari pengajaran Injilnya dia, orang itu yang tidak mengenal ketritunggalan Tuhan itu tadi, aduh betul-betul sangat teruk lah dia.
Sampai waktu itu anak saya juga ada tanya, anak saya yang paling besar sekarang udah dewasa dia ya, tapi dia memang jujur karena mungkin saya kerja di perantauan, anak saya tinggal sama orang tua saya, mungkin dia jarang ke gereja, tapi ya mengikuti apalah zaman TikTok sekarang kan untuk mendengarkan Injil gitu, dia ada. Dia pernah bertanya, "Mah, itu gimana kalau Warnes? Warnes itu katanya Kristen. Eh, apa dia orang kenal dengan ketritunggalan Tuhan?" Jadi, "Oh, kalau itu jangan diikutin." Saya bilang gitu. Jangan. Kalau bisa kamu ikuti yang Kristen tapi yang mengajarkan akan ketritunggalan Tuhan Allah, itu aja yang saya bilang. Kalau Warnes jangan, tolong jangan. Nanti kamu jadi Jangan juga, Bu. bingung sendiri. Maka Ya lanjut Bu, lanjut. iya itu tadi. Ya, saya juga minta doanya sama Bapak sama Ibu di sini juga. Ya, doakan anak saya juga biar dia terbuka pintu hatinya mau ikut datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena memang Ya. karena dia jarang ke gereja, saya akui, karena dia orangnya pendiam dan juga dia tuh kalau ingin berteman melihat mana yang sesuai dengan dia gitu. Sebenarnya sih dalam hati kecil ya sedih juga ya. Makanya apa boleh buat, saya pun saya sebagai orang tua yang dikatakan saya broken home. Nah, saya sudah pisah dari suami selama 10 tahun sudah. Ya, hanya ya mungkin kurang perhatian daripada orang tua lah. Ya jujur anak saya pun selalu melihat kekerasan dalam rumah tangga juga, seperti dia macam gimana ya, kayak wah kayaknya nggak ada gunanya gitu. Jadi saya selalu setiap hari selalu berdoa, panggil nama dia, bawa nama dia ke dalam doa saya, biar Tuhan mengubahkan hatinya, biar dia mau datang ke rumah Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan, dapat berkumpul dengan saudara-saudara yang lainnya, dia juga bisa terbuka pikirannya gitu. Saya nggak mau anak saya itu jadi ada dendam sama bapaknya tadi gitu. Nah itu aja, saya mau minta dukungan doanya dari bapak sama ibu di sini aja. Kebetulan saya posisinya di Singapura. Ya, saya 10 tahun saya tinggalkan anak saya 3 orang. Setelah saya ada problem rumah tangga, saya pergi ke Malaysia selama 4 tahun, itu pun kena tipu. Tapi ya puji Tuhan, selama 4 tahun tidak ada masalah apa-apa. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong tujuan saya kerja datang tujuan saya datang ke luar negeri untuk bekerja, untuk menafkahi anak-anak saya. Puji Tuhan, saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, dan saya sekarang posisinya di Singapura sudah hampir 6 tahun. Ya, Tuhan berkatilah, anak saya sekarang sudah bisa, walaupun hanya saya sendiri berjuang buat anak saya, ya puji Tuhan anak saya bisa kuliah dan dapat makanan yang baik, itu aja. Jadi saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu yang di sini biar saya lebih semakin kuat dan lebih anak saya dibukakan hatinya untuk mau lebih mengikut jalan yang terang. Itu aja Pak sama Ibu. Oke. Ya. Tetap Ibu doakan selalu anak-anaknya ya. Ya, Pak. Biar lebih dekat mengikuti ya persekutuan. Emang usia dewasa ya? Iya, sudah dewasa. Bibinya kasihan sih sebenarnya, tapi apa boleh buat, kan saya pun juga harus berjuang buat anak-anak.
Ya, yang terpenting juga ibu sebagai orang tua, ya pondasi iman ibu harus kokoh juga, ya. Iya, Pak. Biar ibu kan lebih dekat sama anak-anaknya juga, biar bisa sharing tentang firman Tuhan. Emang pada masa-masa itu juga dulu saya juga gimana ya, maunya sih bebas aja gitu, nggak mau terkukung ya. Tapi ya proses lah ibu ya, yang penting tetap doakan selalu anak-anak ibu ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Sama Ibunya juga. Terima kasih banyak buat saudara. Ya, terima kasih Bu Ya, dukungannya thank you Ibu. buat para Terima pologet. kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu ya Ibu dan anak-anak keluarga. Sama-sama, Ibu. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu ya, karena saya pun sedang kerja juga di sini. Ya, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. ya Tuhan Yesus Shalom. memberkati Bu. Ya, salam Bu. Ya. Yesus sekali. Baik di negeri orang. Yesus sekali. Ya, selamat pagi Ibu Siska atau Pak Siska. Soalnya ada Sanjayanya sih. Ibu atau Bapak nih? Aduh, kayaknya kepencet nih Ibu. Bu Siska kepencet ya? Iya, kepencet ya. Ya itulah teman-teman ya. Selama ada apologet, khususnya yang di TikTok, yang males baca Alkitab, akhirnya bisa baca Alkitab. Yang sudah baca Alkitab lalu menyimak, bisa mengerti. Yang mengerti bisa lebih paham. Yang paham beritakan kepada orang lain. Sebab semuanya emang butuh proses ya. Itu sama kayak Pak Apple nih ya. Pak Apple main TikTok Iya. udah berapa lama? Oh, nggak lama saya. Nggak tahu, mungkin setahun 2 tahun. Dulunya dari StreamYard saya. Oh, Pak Bos. StreamYard. Iya. Tadi saya dengerin Edis TV ya. Kenapa Bang Suma itu pakai masker selalu? Kenapa? Dia takut kalau jin-jin tuh nginep di lubang hidungnya. Aneh-aneh aja. Edis tadi saya dengerin. Makanya harus wudu. Jinnya harus dikeluarin dari lubang hidung. Kalau enggak lubang hidung dianggap hotel. Iya, sekarang Islam ya. Mereka bukan mau diskusi tetapi buka kacamatanya, buka topinya, buka kacamatanya. Ya. Sherlock. Iya sekali Bang, Sherlock sekali setengah tahun yang lalu. Sherlock saya kasih itu ya Amsterdam yang rumah kaca itu. Langsung diam. Oh jadi rumahnya daerah situ iya. Padahal nggak jauh, saya 130 km dari Amsterdam. Tapi kan sekarang kan kecanggihan. Sherlock aja di Amsterdam itu tempat red light. Ya, mereka kalau udah nggak bisa bernarasi, nggak bisa menjawab atau nggak bisa diskusi, bawaannya ngamuk-ngamuk. Itu kenapa tuh Pak Apple? Ada jin iprit itu, jin iprit, semua ada jin-jinnya lah. Iya, 2 hari yang lalu ini di Bocan Deso ya, saya jelasin tentang di Amsterdam itu loh ya, bola bisa nggak karu-karuan. Wah saya dihujat Bang, dihujat habis-habisan, dianjing-anjingin semua. Dia langsung kena ban ya, saya juga kena ban. Saya lihat, waduh pelanggaran 12 jam. Tapi di sini bisa naik banding. Harus ada 3 reaksi yang baik itu saya giniin. TikTok kamu harus jujur. Lihat dulu rekamannya.
Saya nggak menghujat. Kedua, ya saya nggak terima ini 12 jam. Ya. Karena saya dihujat, saya otomatis emosi. Tapi sekarang saya mau nahan emosi. 20 menit jadi sampai sekarang. Harus tahu ininya apa alasan yang tepat. Saya nggak ngujat duluan karena kalah. Terus terakhir saya giniin, kamu berangkat aja minta duit dari MUI, ya saya jemput nanti di Amsterdam. Mau dibaptis atau cuman dicelup di bendungan, air lautnya dingin, nanti belalai mau ciut. Airnya dingin sini bang. Kalau minus, iya minus 6 ya itu belum apa-apa. Kalau di Rusia air laut sampai jadi es itu udah parah, minus 30 di situ. Jadi kalau kapal itu pakai icebreaker dulu baru bisa berlayar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Padahal polemikus Islam ya, yang semacam-macam yang kita naik di room ya, Ya. Harusnya mereka bisa nanya sama ustadznya, Pak Ustadz, udah tuh debat sama yang ini, debatnya sama yang itu, ya. Iya, Jawab saya lah. bilang panggil aja ustadzmu biar tahu, jangan ustadzmu itu main di kandang kambing melulu. Itu di Norway itu nggak ada matahari, nggak pernah terbenam. Di atas terus tuh gimana? Dan di kutub utara itu, ya kalau ada ujlim di situ gimana cara sholatnya? Karena Mekah diinjek-injek, yang di selatan itu ndanga, gimana? Oh iya, iya ada yang pandai ya, agak pandai gitu, cerdas. Sejauh itu saya belum mikir Pak Apple. Ya, tanya Ustadz, iya. Kalau perlu suruh masuk ke room mana aja, biar tahu. Oh iya. Sudah lepas. Ya, gitu. Ini logika ya, Bang Sabapi ya. Iya betul. Iya logika, saya main logika. Ya kan ya khususnya kalau buat Islam yang nonton Edis TV ya, Iya, banyak yang di sini kesaksian juga kok ya, dia justru bagus lah. berterima kasih sama Edis TV. Iya juga di Bocah Desa banyak juga. Ada yang langsung pindah nih sebelum Paskah ini. Ada yang juga di baptis, karena udah lama belajar ya. Siapa yang tidur itu? Mana? Oh, Pak Kopi Pahit kali. Kopi Pahit masih di sana kan udah pagi jam 8 lewat sebentar lewat 16 menit. Di saya baru 03.16. Jangan tanya subuh Bang ya. 03. Oh, beda 16. 5 jam Pak ya. Oh iya, subuhnya nggak tahu, nggak ngurusin saya. Itu ada masjid yang di depan kuburan, loh. Jadi iya di sini di kota Helmond, masjidnya orang Maroko. Masjid di sini ada 3, ya, orang Maroko 1, orang Suriname 1, orang Turki 1. Tapi toaknya harus itu diam. Oh, itu beda-beda Pak. Iya, jadi kalau orang Suriname masuk ke Turki, kamu nggak salah ya? Aneh ya. Kalau saya di Indonesia mau ke gereja Katolik aja saya masuk, ke gereja Pantekosta bisa, ke Protestan bisa. Tuhan Yesus kan kita saling merangkul. Di sini enggak. Kayak dipelototin gitu. Kamu salah kamu.
Salah masjid. Oh iya. Iya, Tahu saya. ada di sini. Jadi begitulah ya. Kalau saya sih tim imbauan aja ya buat teman-teman Kristen ya. Ikutin room-room yang bisa kita menimba pengetahuan ya. Di mana room-room yang kita bisa ikutin ya, kalian bisa lah ya. Room mana gitu. Kalau di sini sih khususnya sih ya, saya hanya Di puterin masjid-situ. satu ya, nonton bareng gitu. Dua juga kalau muslimnya yang naik, kalau mereka nanya baik-baik ya kita jawab. Ketiga kalau mereka mau berdebat saling bantah-bantahan oke juga gitu. Yang mau nyanyi sebenarnya sih dulu ini juga ada nyanyi-nyanyiannya juga ya. Tapi artisnya lagi pergi ke luar negeri sih. Ya. Siapa itu? Bunga. Sebentar ya, Bang, saya kasih komentar tuh. Bunga. Ya jangan takut, Edis di Amerika aman. Eropa sama Amerika aman. Nggak ada yang itu, biarin itu. Lapor-laporin aja. Saya juga diancam-ancam, dilapor, saya ketawa. Nggak berlaku itu bar es krim. Bar dan es krim ada di sini. Bar, kamu minum hampir mabuk gitu, minum Jack Daniels. Terus untuk kepala punyeng es krim dari Itali ada di sebelahnya. Itu jangan takut, nggak aman si Edis. Edis juga bisa lari ke Belanda. Oke lah, Pak, kita izin dulu ya, udah 6 jam nih. Hostnya istirahat dulu Pak ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Ya. Pak Maneng, terima kasih Ibu Aisyah. Ya, Oke, thank you Pak banyak. Aisyah. Oke, Pak Aisyah. Ya, Bye, Pak ya. shalom semuanya. Ya, salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ada di bawah. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin, amin.